Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Agustiawan, owner Denny Plastik yang beralamatkan di Desa Muktisari, Jalan Lingkar Selatan, Kebumen. Tepatnya timur Jembatan Lukulo Muktisari. Insya Allah teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Nah, kali ini saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman apa sih jurus-jurus atau ilmu-ilmu yang saya terapkan untuk kemajuan toko Denny Plastik ini ya. Jadi flashback ke belakang ya. Saya dulu itu sebelum terjun di dunia perplastikan seperti ini, saya bekerja sebagai karyawan PT Pama Persada Nusantara. Lokasinya di Kalimantan, Set Bontang. Dulu saya sebagai operator D ataupun truk ke operator wheel loader sama operator wheel dozer. Ya lumayan banyak pengalaman sih di dunia pertambangan. Tapi sekarang udah keluar ya. Terus saya memutuskan untuk berwirausaha supaya bisa dekat dengan keluarga, bisa nyanding terus seperti itu ya. Dari sana itu saya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dan tentunya bagus untuk diterapkan di bidang wirausaha seperti dunia perplastikan yang saya geluti saat ini. Apa saja sih jurus-jurus atau ilmu-ilmunya itu? Saya masih ingat itu 6 nilai inti PAMA. Nah, nomor 1 itu tim yang sinergis. Nah, seperti teman-teman yang ketahui ya, dalam berwirausaha itu saya dan istri selalu kompak satu sama lain, saling menutupi kekurangan dan bersatu untuk memajukan toko Denny Plastik ini. Alhamdulillah istri saya itu orangnya nerima opo-onone. Jadi gelem dicak brayan atau prihatin bareng-bareng gitu teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih selalu kompak. Nah, pada poin ini peran orang tua dan juga karyawan amatlah sangat penting teman-teman. Ibaratnya mereka itu ujung tombak kami ya, yang selalu kompak dan bersinergi. Jadi harus kita jaga, kasih kesejahteraan dan harus selalu kita bahagiakan. Setuju teman-teman. Kemudian yang kedua saya masih ingat itu nilai inti. Yang kedua itu siap menghadapi tantangan dan mewujudkannya. Jadi berwirausaha itu bagi saya adalah sebuah tantangan teman-teman. Sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan penuh semangat, ya, keyakinan dan pantang menyerah. Supaya yang saya impikan itu bisa terwujud atas izin Allah juga ya. Apalagi di era sekarang ini ternyata itu lebih banyak penjual teman-teman daripada pembeli. Jadi tetap harus semangat ya, walaupun banyak persaingan gitu. Nah, kemudian nilai inti yang ketiga itu K3LH. K3LH itu kepanjangannya kesehatan, keselamatan dalam bekerja. Jadi walaupun saya sekarang sebagai seorang wirausaha tetap harus memprioritaskan kesehatan, baik itu kesehatan saya ataupun istri, keluarga saya juga. Pokoknya kesehatan itu nomor 1. Pada poin ini kesehatan serta keselamatan kerja untuk karyawan juga harus kami prioritaskan. Jadi apalah artinya punya banyak uang tapi badan nggak sehat, nggak selamat, ya percuma teman-teman. Jadi kesehatan dan keselamatan itu yang paling utama. Seperti moto PAMA itu safety first, better living in the future. Seperti itu ya. Entah itu bener apa salah ya, belepotan bahasa Inggris saya soalnya ini teman-teman. Yang penting mudeng lah ya. Nah, terus lanjut nilai inti yang keempat itu seingat saya adalah perbaikan terus-menerus. Nilai inti yang nomor 4 ini yang saya rasakan sekali ya. Jadi saya dan istri itu selalu melakukan inovasi ataupun perbaikan ya, supaya toko saya itu bisa makin maju dan berkembang, nambah pelanggan dan yang pasti nambah omset juga ya. Jadi kayak gini teman-teman,
prinsip saya sama istri saya itu setiap ada pelanggan, gimana caranya bikin mereka itu merasa puas, aman dan nyaman. Intinya sebisa mungkin bikin mereka balik lagi belanja ke toko kita ya. Syukur-syukur mereka sambil ngajak teman, saudara ataupun tetangga. Selalulah berinovasilah ya, seindah mungkin. Kata-katanya ini bisa digarisbawahi ya. Berinovasilah seindah mungkin ya, nggak usah malu-malu ya. Coba ini, coba itu, coba gagal bangkit lagi, ya, seperti itu. Untuk membuka usaha itu pertama, itu bahasanya kalau di tempat saya itu trukah ya. Trukah itu ya pasti pahit itu teman-teman ya. Sambil berjalan ya, sambil menerapkan ilmu-ilmu seperti ini, dan ya, yang tidak lupa yang paling penting itu kan ternyata kita harus ngingu tuyul gitu. Ternyata tuyul itu juga ada kepanjangannya ya. Tuyul, T itu tekun gitu ya teman-teman. Terus U-nya itu usaha, Y-nya itu yakin. Nah, kita harus yakin teman-teman. Terus U-nya lagi ulet. Nah, tetap kita harus ulet dalam bekerja ya, nggak boleh loyo gitu kan. Terus L, nah yang terakhir itu harus lincah ya kan, harus satset gitu teman-teman ya. Pokoknya kita harus selalu berpikir kritis ya. Jadi kita berharap pelanggannya makin bertambah, otomatis omset makin meningkat ya, dan kerja tambah semangat. Kemudian nilai inti yang kelima itu seingat saya bertindak penuh tanggung jawab. Nah ini penting juga ya, sebagai seorang wirausaha itu kalau sudah terjun di lapangan seperti saya ini itu memang nggak mudah ya. Kita harus punya jiwa tanggung jawab yang tinggi, atau dalam kurung itu ya harus profesional ya. Misal ya, ketika ada pelanggan yang beli di toko kita mau mengadakan acara hajatan gitu ya, otomatis kan belanjanya banyak, sedangkan dia minta diadakan sakumlite termasuk isi-isinya, misal kayak paket sembako, terus plastiknya, duse, ceting dan lain sebagainya ya. Nah kalau kita sudah mengiyakan, besoknya kita segera mungkin ya kita persiapkan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda, supaya ketika pelanggan kita merasa puas itu ya titik awal untuk makin maju ya. Kasih servis yang memuaskan lah seperti itu ya. Terus lanjut, nilai inti yang keenam itu seingatku memberikan nilai tambah kepada semua pihak yang terkait. Selama saya berjualan di toko ini itu sebisa mungkin ya, itu memberikan kesejahteraan kepada lingkungan sekitar, kepada pelanggan, khususnya ya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah itu wajib, itu kita harus ngasih ya ke mereka ya, entah itu bingkisan, uang atau zakat gitu kan. Jadi supaya mereka ya merasa senang lah ya, dapat bingkisan, dapat parcel lebaran gitu ya. Mereka ikut menjaga, ikut mendoakan kita ya, supaya kita makin maju, makin berkembang gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi 6 nilai inti PAMA ini yang selalu saya terapkan lah ya ini. Ya semoga bermanfaat sharing-sharing saya ini. Kalau yang baik-baik silakan diambil, ditiru, ikut diterapkan. Kalau yang jelek-jelek ya dibuang aja ya. Karena yang baik-baik itu datanya dari Allah. Kalau yang jelek-jelek itu ya dari saya pribadi. Nah, ya teman-teman semua, tunggu video-video selanjutnya mengenai ilmu nyata dalam berwirausaha seperti kami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman ya. Amin. Mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.